Kembali lagi di Hot Room. Sebelum saya tanyakan ke Idi soal permainan cuan tadi, saya mau tanya dulu kepada Julian Harry. Bapak kan sudah dokter senior. Benar nggak banyak permainan uang untuk meluluskan uji kompetensi di IDI? Saya mendengar, tapi mendengar, tapi saya nggak punya bukti. Oh, mendengar tapi tidak ada bukti. Ya tentu kalau permainan uang mah susah dibuktiin, Pak. Saya jelaskan sedikit masalah uang ya. Ini salah satu yang perlu dikritik. Ya. Dokter untuk mendapat izin praktek harus punya rekomendasi IDI. Ya. Di seluruh dunia itu nggak ada aturan begitu. Nggak ada medical association yang punya hak memberikan rekomendasi izin praktek. Nggak ada. Hanya di Indonesia? Hanya di Indonesia. Dan untuk diketahui, saya punya bukti, informasi, bahwa ada seorang dokter spesialis untuk memperoleh rekomendasi harus membayar 7 juta lebih. 7 juta? 7 juta lebih. Padahal yang harus dibayar harusnya hanya iuran anggota yang cuma 30.000 per tahun, sekaligus 5 tahun, berarti cuma 150.000. Tapi ini 7 juta. Saya punya bukti. Oke. Nah kemudian satu lagi Pak Indra, mengenai yang juga kami kritisi adalah pengertian IDI organ tunggal. Itu pun nggak ada regulasi di luar di manapun. Tapi menurut saya pemerintah itu sudah menyadari dan DPR sudah menyadari. Undang-undang itu kan 2004. Ya. Kemudian DPR dan pemerintah membuat Undang-Undang Pendidikan Kedokteran nomor 20 tahun 2013. Ya. Itu disebutkan di sana dikoreksi pengertian organ profesi. Dan disebutkan organ profesi adalah organisasi yang memiliki kompetensi di bidang kedokteran atau kedokteran yang diakui pemerintah. Itu jadi ada dua definisi di Undang-Undang Praktek Kedokteran dan Undang-Undang Pendidikan Kedokteran. Tapi sayangnya pemerintah nggak berani menerapkan itu. Ya. Takut sama IDI. Ya, karena kuasanya begitu besar. Satu lagi, di Undang-Undang Keperawatan dan Undang-Undang Kebidanan, Undang Keperawatan itu nomor 38 tahun 2014 tidak disebutkan organisasinya. Kata-kata begini, organisasi profesi perawat adalah wadah yang menghimpun perawat secara nasional dan berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian juga di Undang-Undang Kebidanan nomor 4 tahun 2019. Organisasi profesi bidan adalah wadah yang menghimpun bidan secara nasional dan berbadan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi pemerintah pun dan DPR sudah menyadari keliru. Oke. Untuk menyebut ini sebagai terima kasih Pak. Terima kasih. Satu pertanyaan singkat. Benar nggak menurut Bapak juga bahwa untuk uji kompetensi kedokteran di IDI ada permainan dugaan sogok menyogok? Yes or no? Itu saya dengar ya ada. Terima kasih. Ya. IDI sudah 4 orang di ruangan ini yang mengatakan itu. Dokter Pandu, Dokter Julian Harry, anggota DPR kita Ibu Irma, Dokter Efren mengatakan terjadi dugaan sogok menyogok agar uji kompetensi dokter. Ini bagaimana nasib kami rakyat ini kalau ternyata dokter itu lolos hanya karena nyogok gitu? Ya, sedikit informasi Bang Hotman. Sekarang itu calon dokter yang akan turun melayani masyarakat, dia harus melewati namanya uji kompetensi mahasiswa program profesi dokter. Di mana itu? Yang diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran dan dalam pengawasan langsung dari Kementerian Pendidikan. Tapi kan untuk lolos izin praktek kan harus ada rekomendasi dari IDI. Tadi Abang tanya tentang uji kompetensi, tidak bicara tentang ini. Sekarang saya tegaskan tentang uji kompetensi dulu yang Abang hormat tanyakan. Sekarang terkait IDI aja, IDI. Artinya tadi kalau tuduhan tentang suap menyuap, sekarang ini uji kompetensi itu Fakultas Kedokteran di bawah pengawasan. Kalau IDI bagaimana? Keterlibatannya apa? IDI masuk dalam LAMPTK sekarang, ya kan? Jadi semua kebijakan-kebijakan terkait dengan pendidikan kedokteran pun dilibatkan ada perwakilan saja. Agar seseorang bisa praktek kedokteran, IDI harus mengeluarkan rekomendasi. Karena ada dalam Undang-Undang Praktek Kedokteran. Untuk mengeluarkan rekomendasi itu ada permainan sogok menyogok? Oh tidak ada Bang, itu kan diatur dengan tata kelola organisasi. Ya memang pengaturannya nggak ada, tapi de factonya bagaimana? Sudah 4 orang tadi ini, semua ini 3 dokter, 1 anggota DPR. Betul, kalau saya belajar S2 hukum juga. Kalau siapa yang menuduh dia harus membuktikan kan?
gitu kan? Pak Julian Heri ada itu- bukti katanya. Ya silakan ditunjukkan saja. Kalau Ya. memang itu ada bukti, maka itu akan kita Tapi evaluasi, dari Bang. segi budaya Indonesia, apa Bapak yakin memang bersih total ID itu? Ini kan udah bagian dari budaya kita, permainan cuan-cuan-cuan gitu. Kewajiban kita untuk menjaga semua proses itu berjalan dengan Tapi baik. Bapak sebagai orang Indonesia, bisa nggak mengharapkan di Indonesia itu ada lembaga yang total clean? Kita tetap optimis untuk menjaga itu, Bang. Tapi Bapak yakin atau tidak? Perlu pengawasan, evaluasi lebih Bapak lanjut. yakin atau tidak kejadian? Oh, saya yakin, Bang, dengan tata kelola organisasi. Saya yakin dengan tata Pak kelola Hermawan organisasi. gimana? Jadi beliau ini mengatakan ID itu bersih. Bapak? Tadi ada dua ya saya lihat diskusinya. Itu ada yang berkaitan dengan Undang-Undang Pendidikan Dokter nomor 20 tahun 2013 Ya. terkait dengan exit exam. Ini yang menyangkut kompetensi tadi. Tetapi ada Undang-Undang Praktek Kedokteran nomor 29 tahun 2004. Jadi semua adalah undang-undang. Bahkan filosofi kenapa organisasi profesi bidang kesehatan ini cenderung satu Ya. dan bahkan di keperawatan, kebidanan, tenaga kesehatan semuanya satu. Ya. Hanya bedanya Undang-Undang Praktek Kedokteran menyebut lugas bahwa profesinya adalah Ikatan Dokter Indonesia. Yang lain menyebut satu. Kenapa satu? Karena di dalam Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009 itu ada bab mengenai malpraktek ya atau medical error yang kesemua itu memiliki Oke, konsekuensi hukum. itu kita akui memang di undang. Tadi Bu Irma juga mengatakan memang di Undang-Undang Praktek Kedokteran hanya ada istilah ID. Itu kita akui dan itu yang mau dirubah. Ya. Pertanyaannya tadi, tolong dulu Bapak jawab, budaya kita itu kan sudah bagian dari budaya dugaan suap menyuap gitu loh. Bapak bisa mengharapkan Oh, nggak iya. di ID itu bersih? Semua organisasi apapun, jangankan organisasi profesi, organisasi sosial, politik, keagamaan sekalipun selalu ada potensi itu Jadi dan itu menyangkut oknum. Bapak juga yakin ada suap menyuap di ID untuk meloloskan orang agar bisa praktek dokter? Secara oknum boleh jadi ada. Boleh jadi ada. Secara Jadi oknum, hari ini tetapi sudah 5 orang. mekanisme organisasi yang meminimalisir itu secara Bagaimana profesi. caranya tidak ada dewan pengawas? Tetapi kan ada dewa etik bahwa perilaku yang menyimpang seperti suap menyuap itu juga diatur secara etik dan di situ kan ada dewan etik secara profesi dan itu semua akan menjadi masalah kalau Berapa dilaporkan. persentase besar nggak suap menyuap ini untuk meloloskan dokter agar bisa praktek? Sama halnya saya tidak memiliki bukti berapa besaran itu tetapi Perasaan Bapak sebagai orang Indonesia. Sorry Bang Otman, sedikit. Ya, Kalau masalah Dewan Etik itu kan cuma bisa bicara masalah etik, tapi nggak bicara masalah cuan. ya. Itu aja omongan saya. Oh, gitu. kalau ada anggota yang melaporkan misalnya bahwa dia harus meloloskan Nggak sesuatu bakal sesuai berani dengan anggota misalnya- Bagaimana melaporkan seorang nama ID dokter yang baru bos, dapat ente surat nggak usah izin ngomong seperti itu. berani melapor, Pak? Anggota itu takut banget dengan ID. Iya itulah, Nggak Jadi bakal kita ada kan yang berbicara berani. dua sisi. Ada sisi normatif organisasi, ada sisi pengelolaan organisasi yang menyangkut oknum tanda kutip pengurus. Nah ini kan yang menyangkut Pak Pandu situasi yang Riono udah diceritakan ketawa-tawa, tadi. udah hampir senyum tuh. Karena Pak udah Pandu, tahu. iya, ya, Pak Pak Pandu Pandu kan Riono salah udah satu pengurus yang senyum. lama. Pak Pandu, Senyum, Pak ya Pandu kan? seberapa parah suap menyuap di ID tersebut? Dugaan suap menyuap. Kelemahan dari pengurus dari organisasi ID tidak pernah ada diperiksa oleh akuntan publik. Padahal menghimpun dana banyak dari anggotanya. Dan dana-dana lain yang juga dianggap legal seperti pendidikan kelanjutan, seperti iklan atau sponsorship kalau ada kegiatan. Itu PBD banyak menghimpun, tapi apakah diperiksa uangnya kemana, kepada siapa? Lihat aja bajunya dokter Mahesa, bagus sekali ada namanya, ada logonya, dan itu kayak baju militer tuh. Itu pasti baju seragam yang juga dibeli dari dana. Ini baju bayar sendiri, Dokter Pandu. Iya, tapi bisa saja enggak kan? Tapi janganlah menganggap bahwa Anda semuanya bersih, karena tidak pernah diperiksa oleh akuntan publik. Tidak ada pertanggungjawaban keuangan yang selama ini kita lihat dilaporkan ke masyarakat. Kembali Itu kelemahan yang mendasar. Kenapa kemungkinan bisa terjadi kesimpang siuran dari penggunaan dana? Jadi masalahnya masalah cukup sensitif. Kembali kepada soal suap menyuap agar seorang dokter bisa praktek. Sudah berapa lama berlangsung seperti itu dugaan tersebut? Tentang ada biaya-biaya untuk pengurusan dan macam-macam itu sejak diberlakukan Undang-Undang Praktek Kedokteran. Di luar biaya resmi maksud Bapak? Saya tidak tahu apakah ada yang resmi, ada yang tidak resmi. Dan sangat bervariasi dari perhimpunan dokter spesialis, sangat bervariasi dari wilayah-wilayah.
Jadi itu sudah mengakar di masing-masing ikatan dokter cabang, perhimpunan spesialis, dan sebagainya. Apakah pernah diperiksa oleh akuntan publik? Nggak pernah. Apakah ada kewajiban? Tidak ada dalam regulasi kewajiban sebagai organisasi terbuka untuk melaporkan. Bang Hotman, sebentar. Ini Kita tunggu sebentar. Kita istirahat dulu. Habis ini kita akan kembali ke Ibu Irma. Kita kembali setelah yang berikut ini.